Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika kelas 9. Hari ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang pertama, yaitu memfaktorkan. Oke, sudah siap belajar? Silahkan disimak dulu dengan baik ya. Oke, yang akan kamu pelajari hari ini atau pada video pembelajaran kali ini yang pertama yaitu kita akan belajar cara memfaktorkan persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1 ya. Dan yang kedua adalah cara memfaktorkan persamaan kuadrat dengan A-nya lebih dari 1. Sebenarnya sama saja caranya, hanya nanti Ibu akan bedakan contohnya berdasarkan nilai A ya. Ini A dari mana sih? Ini A dari bentuk umum. Ingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat ya. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C. Nah, yang ini masih ingat kan ya? Nah, nanti Ibu kelompokkan contohnya berdasarkan nilai A-nya ini. A di sini ya. Oke, kita mulai saja ke memfaktorkan dengan persamaan kuadratnya. Nilai A-nya sama dengan 1. Persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Oke, Ibu langsung ke contoh soalnya saja ya. Contoh soal pertama, Ibu punya persamaan kuadrat yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 ya. Nah, ini kita diminta untuk menyelesaikan berapakah himpunan penyelesaiannya. Berarti berapa nilai X1 dan nilai X2-nya ya. Ini sama dengan 0. Nah, kita lihat ini kan A-nya 1 ya. Oke. Nah, berarti kalau A-nya 1, yang pertama kalian lihat adalah langsung ke si C-nya. Ya, langsung ke C. Karena kalau dikalikan ini kan kita lihat ini 1 ya, kemudian B-nya 5 dan nilai C-nya 6 ya. Nanti kan kalau dikalikan harusnya ini dikalikan dulu ke sini. 1 kali 6 kan 6 ya. Maka kita lihat langsung si C nih, nilai C-nya 6. Nah, sekarang kita daftarkan atau kita buat kemungkinan-kemungkinan ya. Kemungkinan apa? Kemungkinan yang bisa menghasilkan angka 6, perkalian yang bisa menghasilkan angka 6. Nah, angka 6 itu kan bisa dihasilkan dari perkalian, ini karena positif ya, 6-nya lihat. 6 itu bisa dihasilkan dari 2 kali 3 ya, kemudian juga bisa 1 kali 6. Oke. Nah, ada lagi yaitu negatif 2 kali negatif 3. Betul nggak? Ya, cek. Negatif kali negatif positif ya. 2 kali 3 positif 6 jadinya ya. Atau negatif 1 kali negatif 6. Nah, jadi ada 4 kemungkinan ya. 2 kali 3, 1 kali 6, negatif 2 kali negatif 3, dan negatif 1 kali negatif 6. Setelah kalian daftarkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin dapat membentuk angka 6, nah sekarang kita hubungkan kemungkinan tersebut dengan nilai dari si B-nya, nilai B-nya. Oke. Di sini nilai B-nya berapa? Positif
5 ya. Nah, kita lihat positif 5. Kalau Ibu lanjutkan di sini, kita tambahkan ya. Kita carinya kemungkinan di sini yang kalau ditambahkan itu bisa menghasilkan positif 5. Coba kita cek. 2 dan 3, berarti kan 2 tambah 3 adalah 2 tambah 3, 5 ya. Kemudian kalau ini 1 tambah 6, 1 tambah 6, 7 ya. Kalau ini negatif 2 tambah negatif 3, berarti kan punya utang 3, nambah lagi utangnya 3. Punya utang 2, nambah lagi utangnya 3 ya. Berarti punya utangnya jadi 5. Dan yang ini berarti menjadi negatif 1 tambah negatif 6, yaitu negatif 7. Nah, mana yang menghasilkan positif 5? Yang ini ya. Nah, Ibu lingkari di sini. Nah, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka akar-akarnya adalah yang ini kita ambil. Yang 2 kali 3 ya. Setelah ketemu mana kita sediakan tempat. Kita buatkan 2 buah kurung. Di sini sama dengan 0 ya. Di sini simpan X, di sini juga simpan X. Untuk A-nya 1 ya. Simpan X dan X. Nah, kemudian tadi kita sudah cocokkan ternyata 2 dan 3. Ini kan positif semua ya. Nah, berarti di sini simpan. Tambah 2 dan tambah 3. Nah, seperti ini. Kenapa tambah 2 dan tambah 3? Karena ini positif 2 dan positif 3 ya. Nah, berarti kita sudah menemukan faktornya. Tinggal kita cari nilai X-nya. Faktor yang pertama berarti X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0 ya. Nah, maka X-nya adalah pindah ruas ya, jadi pengurangan. 0 kurangi 2, X sama dengan 0 kurangi 2, negatif 2 ya. Atau X sama dengan 0 pindah ruas, positif 3 menjadi kurangi 3, jadi negatif 3. Maka X-nya 0 kurangi 3, negatif 3. Nah, inilah nilai X-nya ya. Sehingga Ibu tulis kesimpulannya di sini. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya atau HP-nya ya, disingkat saja, adalah X1 sama dengan, kita biasakan tuliskan dari nilai yang paling kecil dulu. Negatif 2 dengan negatif 3 kan lebih kecil negatif 3 ya, karena ini bilangan negatif nih. Maka X1-nya negatif 3 dan X2 sama dengan negatif 2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke? Gimana? Sudah mulai paham? Sekarang kita lanjut ke contoh kedua ya. Oke, kita lanjut contoh 2 sekarang. Contoh 2 di sini ya, nomor 2. Nomor 2, Ibu misalkan mempunyai X kuadrat kurangi 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, kita cek dulu, ini nilai A-nya berapa? 1 ya, kemudian nilai B-nya negatif 7 dan nilai C-nya 12. Nah, kita kalikan 1 kali 12, 12 tetap ya. Maka kita langsung ke 12-nya saja nih, nilai C-nya. Kita arahkan ke bawah panahnya. Kita daftarkan satu persatu ya. Angka berapa saja yang memungkinkan untuk menghasilkan 12 ya, perkalian siapa saja? Yang pertama tentu saja yaitu 1 kali 12 ya. Atau bisa juga 3 kali 4 dan bisa juga 2 kali 6. Ya, seperti ini ya. Karena dia positif, berarti kan ini bisa juga antara negatif 1 kali negatif 12. Itu juga memungkinkan ya. Kemudian bisa juga negatif 3 kali negatif 4 dan negatif 2 kali negatif 6.
Kenapa? Karena kan negatif kali negatif positif ya. Nantinya bisa menghasilkan positif 12. Oke. Nah, setelah kita list ada 6 kemungkinan di sini banyak ya. Kita sekarang hubungkan dengan nilai dari si B-nya. Oke, lihat nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah negatif 7 ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang ketika ibu tambahkan, ibu jumlahkan memungkinkan menghasilkan negatif 7. Kalau 1 dan 12 itu tidak mungkin ya. Dia bisa menjadi 11 atau 13. Ini nggak mungkin nih. Berarti yang ini, ntar ibu kasih pen warna merah. Yang ini tidak mungkin ya. Yang ini juga sama, nggak mungkin. Kemudian kalau 2 sama 6. 2 sama 6 kan bisanya 8 atau 4 ya. Tidak bisa 7. Maka ini pun nggak mungkin. Nah, sekarang yang 34. Nah, 34 kan bisa menghasilkan 7 ya. 3 ditambah 4 berapa? Di sini ya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, kalau yang ini negatif 3 tambah negatif 4. Berarti punya hutang 3, hutang lagi 4. Hutangnya jadi tuh 7. Jadi negatif 7. Nah, ketemu ya. Karena nilai B-nya negatif 7, maka yang ibu ambil yang mana? Yang ini. Negatif 3 dengan negatif 4. Oke? Sudah ketemu sekarang yang cocok. Oke? Nah, kalau sudah ketemu, kita lanjutkan. Berarti tadi ingat lagi gimana caranya? Kalau sudah ketemu yang cocok? Ayo, ingat kembali ya, gengs. Setelah kita ketemu yang cocok, kita buatkan 2 buah kurung. Di sini sajalah. Ini ibu buatkan garis ya, pemisah. Sini ya. Buatkan 2 buah kurung dan sama dengan 0. Seperti ini. Nah, di sini simpan X, ini pun simpan X gitu ya. Nah, karena ini negatif 3 dan negatif 4, maka di sininya X yang pertama X kurangi 3. Dan yang kedua yaitu X kurangi 4. Karena tadi negatif semua. Negatif 3 dan negatif 4. Oke, setelah kita buat, ini faktornya sudah ketemu. Tinggal kita cari nilai X-nya. Maka untuk yang pertama adalah X kurangi 3 sama dengan 0. Atau X kurangi 4 sama dengan 0. Ya. Berarti X yang pertama adalah X sama dengan 0, pindah ruas ya, jadi penjumlahan. Nah, karena ini awalnya negatif nih, pindah ruas jadi plus. Maka X-nya adalah 0 tambah 3, 3. Atau yang ini, X-nya menjadi 0, pindah ruas jadi tambah ya, tambah 4, X sama dengan 0 tambah 4, 4. Nah, sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah biasakan dari nilai yang kecil dulu. Nilai yang kecil kan 3 ya. Berarti X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 4. Nah, seperti itulah penyelesaian kuadrat dari X kuadrat kurangi 7X tambah 12 sama dengan 0. Oke? Makin ngerti kan? Ya, ngerti kan? Masa enggak? Oke? Nah, sekarang kita lanjut untuk yang A-nya lebih dari 1. Oke, ya. Memfaktorkan persamaan kuadrat dengan A lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti mulainya dari 2 ya. Kalau A-nya 2, 3, dan seterusnya. Itu bagaimana caranya? Nah, langsung ibu buat contoh di sini. Berarti ini contoh soal ketiga ya. Contoh soal 3, misalkan di sini ibu punya X ditambah 15 sama dengan 0 ya. Nah, ini contohnya. Kita lihat di sini, kita cek dulu nilai A-nya adalah berarti ini 3 ya. Nilai B-nya 14 dan nilai C-nya 15. Oke. Nah,
Yang pertama kalian lakukan ketika A-nya lebih dari 1, ini kan 3 lebih dari 1 ya. Kita kalikan dulu, jangan langsung cari faktor perkalian dari 15 ya. Tapi kita kalikan dulu nih ke sini, nilai A dengan C-nya. Nah, berarti 3 kali 15 ya. 3 kali 15 berapa? 45. Nah, itu yang kita cari, bukan 15 ya, tapi si 45 lah yang akan kita cari faktor perkaliannya. Nah, sudah. Kita cari deh sekarang faktor perkaliannya, kemungkinannya. Ya, 45 itu bisa dikalikan dari perkalian antara 1 kali 45 bisa. Kemudian berapa lagi? 5 kali 9 juga bisa ya. Dan bisa juga tadi 3 kali 15. Oke. Nah, karena di sini positif 15, berarti kan ini bisa juga kemungkinannya antara negatif 1 kali negatif 45 ya. Bisa negatif 5 kali negatif 9 dan negatif 3 kali negatif 15. Oke. Nah, setelah kita list kemungkinannya, kita daftarkan seperti biasa. Caranya sama aja sebenarnya, hanya di awal dia harus dikalikan dulu nilai A dengan nilai C-nya ya. Setelah ada kemungkinan-kemungkinannya, kita hubungkan dengan nilai B-nya. Oke. Nah, di sini berapa? Nilai B-nya yaitu positif 14 ya, di sini nih ya. Maka angka yang mana nih yang kira-kira bisa menghasilkan 14? Kalau 1 sama 45 itu rentangnya terlalu jauh ya, nggak mungkin bisa menghasilkan 4. Nah, maka di sini yang ini tidak memungkinkan ya. Berarti yang negatifnya pun tidak. Sekarang kalau 3 sama 15, ini juga nggak mungkin ya bisa menghasilkan angka 14. Ini juga enggak. Nah, sekarang kalau 5 sama 9. Nah, kalau kita jumlahkan bisa menghasilkan 14? Bisa. Sekarang kita cek. 5 tambah 9 sama dengan 14 ya. Nah, kalau yang negatifnya berarti negatif 5 tambah negatif 9. Berarti punya hutang 5, hutang lagi 9. Hutangnya negatif berarti 14 ya. Maka yang kita ambil yang ini ya. Ini cocok nih. Positif 14. Maka yang kita ambil yang ini. Nah, di sini. 5 kali 9. Itu yang kita ambil. Oke, setelah kita dapatkan faktor yang cocok, kemungkinan cocok, seperti biasa. Sekarang kita buatkan 2 buah kurung ya. Nah, seperti ini sama dengan 0. Nah, hanya saja perbedaannya sekarang bukan lagi X dengan X ya. Kalau yang X A-nya 1 kan di sini X, di yang sebelah kanan pun X ya. Tapi karena ini 3X, maka yang awal kita tambahkan angka 3 di depannya. Nah, seperti ini. Jadi 3X dengan X ya, bukan X semua. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat 5 dan 9 kan, tadi faktornya ya. Nah, untuk yang A-nya lebih dari 1, jangan langsung dituliskan di sini. Oh, tambah 5 tambah 9. Jangan. Ya, tapi kamu harus bagi dulu dengan angka 3 di sini. Ya, siapa? Ya, lihat. Yang bisa dibagi 3 siapa? 5 apa? 9 ya. Nah, 9-nya kita bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3 kan? Nah, si 3 itu kita masukkan di sebelah sini. Berarti positif, berarti ini tambah 3. Nah, sisanya satu angka lagi kan 5 ya. Nah, 5 baru kita simpan di sini. Tambah 5. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah ada faktornya, tinggal kita cari X-nya. Maka yang pertama adalah 3X tambah 5 sama dengan 0. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Maka di sini 3X sama dengan 0. Penjumlahan berarti dikurang ya. Kurangi 5. Maka 3X adalah 0 kurangi 5. Negatif 5 ya. Maka X-nya adalah negatif 5/3. Ya, pindah kelas nih jadi pembagian. Atau yang ini menjadi X sama dengan
0 dikurangi 3 ya, kalau pindah ruas nih. Berarti X-nya adalah 0 kurangi 3, negatif 3. Oke, nah inilah penyelesaian. Di sini kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah X1-nya yang mana dulu nih? Negatif 5/3 apa negatif 3? Karena ini bilangan negatif, berarti yang lebih kecil yang negatif 3 ya. Maka di sini X1-nya negatif 3 dan X2-nya negatif 5/3. Nah, seperti ini. Oke? Selesai materi hari ini contoh terakhir yang ketiga. Ingat ya, nanti perhatikan lagi positif negatifnya nih di antara sini nih. Di antara untuk nilai B dan C-nya positif negatif, perhatikan jangan sampai salah memilih kemungkinannya. Oke? Nah, setelah ini kita sekarang ke latihan soal atau tugas. Di sini Ibu punya 3 buah persamaan kuadrat. Kamu coba tentukan penyelesaiannya, oke? Dengan cara pada buku tugas, kemudian difoto dan kirim melalui link yang ada pada WA Respon. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.